Jokowi pasti dilantik, topik diskusi kita malam ini bukan cuma sekedar topik atau slogan, dan tadi juga Pak Zul sudah sampaikan bahwa pasti akan terjadi. Baik Pak Zul, kita tinggalkanlah yang kata Anda tadi itu gosip-gosip. Sudah aman lah, sudah aman. Itu konsumsi infotainment aja Pak ya. Sebagai lembaga tinggi negara, ini MPR punya fungsi dan peran bukan saja sebagai rumahnya Kamar DPR dan DPD. Ini lembaga pemersatu Pak, apalagi pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana Anda dan pimpinan lainnya memainkan peran di tengah kondisi politik bangsa kita? Tentu begini ya, semuanya itu kan dalam alam demokrasi seperti sekarang ini ibarat bermain di lapangan bola, koridornya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada bertanding dalam satu pertandingan, ada yang offset, misalnya bicara soal apa ras, nah itu kita bisa free kick. Ya kita akan ingatkan bahwa Anda sudah keluar dari koridor konstitusi kita. Nah tentu ini semua perlu membangun komunikasi. MPR menempatkan di situ, politiknya politik kebangsaan. Ya kalau ada dua kelompok yang mungkin salah paham, kalau tidak ketemu, itu marahnya tambah. Tapi kalau Doni marah sama saya, dengan berjumpa saja, marahnya sudah kurang 30%. Nah inilah peran kita. Nah kebetulan alhamdulillah saya ini dekat dengan Pak Jokowi, apalagi Pak JK senior, ya dekat kenal baik dengan Mbak Puan dengan Pak Pramono, Pak Cahyo, apalagi sebelah sini Pak Prabowo, Pak Ical, dan tentu saja Ketua Umum saya Pak Atta, dan apalagi Pak Amin, Pak Amin apalagi gitu ya. Nah tentu dengan kalau ada apa namanya kesalahpahaman, ada perbedaan pandangan, paling tidak kita bisa menjembatani untuk melakukan komunikasi, sehingga akan banyak dicari titik temunya dibanding perbedaannya. Tetapi biarlah ini kompetisi, tapi kompetisi yang baik, yang sehat dalam arena yang diatur oleh undang-undang konstitusi kita. Apa tujuannya? Berkompetisi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah harus all out kerja baik-baik untuk memakmurkan rakyat. Sumber daya alam harus bersebesar untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga parlemen. Nah kalau parlemennya nanti yang aneh, ya parlemennya nggak dipilih lagi. Kalau pemerintahannya yang salah, pemerintah bisa nggak dipilih lagi. Oleh karena itu ini berlomba-lomba untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berlombalah dalam prestasi dan karya. Dalam karya. Dan Pak Zul, ternyata apa yang Anda risaukan tadi soal isu jegal-jegalan itu bukan cuma isu yang tidak bertanggung jawab. Banyak kok orang yang juga tidak sependapat dengan itu. Salah satunya kita lihat grafik berikut ini. Ini terkait pernyataan dari pengamat politik Universitas Ageng Tirtayasa Banten. Ini Leo Agustino mengatakan bahwa jegal pelantikan Jokowi JK itu tidak gampang sebenarnya kan, kalau kita bicara mengenai pelantikan yang disaksikan oleh duta besar. Anda katakan juga tadi Pak Zul, itu karena SBY akan menjaga marwahnya agar pelantikan berjalan lancar. SBY juga tidak ingin meninggalkan legacy atau warisan buruk dalam demokrasi politik Indonesia. Ini yang benar nih. Makanya Pak SBY tadi juga memang marah ya, benar ya. Kemudian masih ada pernyataan berikutnya, yaitu tidak ada urgensitas yang rasional dan argumentatif bagi SBY untuk memperpanjang masa kekuasaannya dengan menjegal pelantikan Jokowi JK. Ini terkait dengan dekret yang akan dikeluarkan Presiden. Saya tidak tahu bagaimana melihatnya Pak Zul. Kalau politik kan kadang-kadang aneh saja. Presiden sudah ada terpilih. Mau dekret itu bagaimana? Dari mana itu? Maka betul-betul itu tidak bertanggung jawab lah. Pak Zul, ini kalau bicara soal, saya tidak tahu, isukah kata yang tepat soal amandemen? Nah, ini juga ramai sekali Doni. Ya, saya ini luar biasa juga agak bertubi-tubi ditanya, wah ini nanti kita akan amandemen Undang Dasar 45, pilihan tidak lagi oleh rakyat, Pilpres dipilih oleh MPR. Memang dulu MPR itu kan luar biasa, milih presiden MPR, memberhentikan presiden MPR, garis-garis besar negara MPR, semua MPR begitu. Makanya lembaga tertinggi negara. Betul. Tapi kan itu sudah di amandemen, sudah ada ketetapan, kita sudah jalankan pemilihan itu langsung oleh rakyat dan berhasil. Sudah berapa kali kita pilpres bagus, pilpres terakhir nggak ada korban satupun, ya berjalan dengan bebas. Di sana sini ada sedikit, ya wajar. Negara maju pun ada juga kan sedikit gangguan. Nah oleh karena itu yang sudah baik, yang sudah bagus itu kita akan buat lebih bagus lagi. Tidak mungkin kembali lagi mundur. Jadi itu isu? Tidak mungkin. Saya pagarnya di MPR. Jadi tidak Anda mungkin. pasang badan Pak? Pagernya untuk itu. Apapun resikonya? Resikonya. Berat loh Pak resikonya. Ya.
pagernya saya. Jadi jangankan mau mengganti, rencana saja tidak ada, rapat juga tidak pernah, agenda juga belum ada, ini tidak mungkin. Ya kalau dalam 5 tahun nggak tahu, kalau 10 tahun lagi saya nggak tahu. Ini akan terjadi. Pak Zul, Anda tadi memberikan jaminan ada pagernya, tapi begini Pak, tadi kita juga sepakat bahwa ada 2 koalisi di parlemen, tapi kan bisa saja ada koalisi-koalisi lain yang dalam tanda petik menjadi penumpang gelap dalam itu yang harus kita lawan bersama. Nah, Anda yang paling berat menghadapi yang seperti apa nih Pak? Ini isu-isu liar tadi itu, isu-isu liar yang nggak jelas itu, menggagalkan amandemen Undang Dasar pilihan oleh MPR, kemudian akan ada dekret, kan tidak jelas sumbernya. Ya. Nah ini yang harus kita... Tidak bisa terlacak Pak, ini siapa kira-kira? Nah ini kan bukan tugas kita, tapi kita menanggung akibatnya. Oleh karena itu kita bersama-sama, saya mengajak ayo kita bikin sejuk paling tidak sampai tanggal 20. Agar pelantikan berjalan dengan baik, khidmat, sukses, rakyat kita melihat, tamu-tamu internasional kita akan datang, proses demokrasi yang sudah dikagumi dunia yang terjadi di tanah air ini bisa betul-betul kita pertahankan dengan baik. Itu saya minta. Pak Zul, kita harus akhiri diskusi kita dengan statement dari Anda, apa yang bisa Anda sampaikan bagi masyarakat kita untuk pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Ya, saya berharap masyarakat seluruh rakyat Indonesia tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, isu penjagalan pelantikan, isu amandemen undang pemilihan oleh MPR dan seterusnya. Insya Allah agenda terdekat MPR adalah tanggal 20 Oktober, mari kita sukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kita saksikan bersama-sama nanti 20 Oktober mendatang. Dan jangan lupa disiarkan berita 1 juga. Nah, itu dia. Kita tonton bersama-sama. Baik. Pak Zul, terima kasih sudah bersama kami. Dani. Sukses buat Anda dan selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Selamat malam.